Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 31. Cerita dimulai. Terlihat Yang Gu dan juga semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketika melihat salah satu anggotanya yang telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin dia mati hanya dengan terkena sebuah sumpit. Sambil tersenyum, Jiok berkata, bagaimanapun juga 40 yang akan kau berikan kepadanya sangatlah murah. Tetapi jika kau bergabung bersamaku, maka aku akan memberikanmu 10.000 yang pada setiap bulannya. Namun jika itu masih belum cukup sebagai bayaranmu, maka aku akan mencari sang pemimpin Dragon Union sebagai imbalannya. Sontak orang itu langsung terdiam, matanya terbelalak karena ia tidak menyangka kalau orang yang ada di hadapannya telah mengatakan sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dengan suara yang bergetar, ia pun bertanya kepada Jiok bagaimana mungkin ia akan melakukannya. Dikisahkan bahwa sang pemimpin Dragon Union adalah seseorang yang sangat luar biasa. Bahkan semua orang akan ketakutan ketika hanya mendengar namanya saja. Namun pada suatu hari dia telah menyakiti orang lain tanpa alasan yang tidak diketahui dan menghilang begitu saja. Kemudian salah seorang yang telah kehilangan keluarganya adalah Song Cholyong. Selama ini dia telah mengembara dan mencari orang itu hanya untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi kemanapun ia pergi, ia pun sama sekali tidak bisa menemukannya. Lalu setelah ia merasa putus asa, ia pun memulai sebuah keluarga baru untuk mengisi kekosongan hatinya yang rapuh. Dan di saat itu ia pun memutuskan untuk hidup seperti orang yang biasa. Tepat di sampingnya Yang Gu berkata, dia mengatakan kalau dia akan menemukan seseorang yang selama ini kau cari. Bahkan dia juga akan membayarmu dengan gaji yang sangat besar sebanyak 10.000 yang. Lantas apakah kau akan percaya begitu saja? Pada sisi yang lain, Charyeon bergumam, yang aku lihat kalau mereka tidak merasa takut kepada Jeok karena mereka sama sekali tidak melihat bagaimana pertarungan yang sebenarnya pada final turnamen itu. Di saat itu yang mereka lihat hanyalah pertarungan ilusi yang diciptakan oleh seni formasi. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Yang Gu berkata, saat ini kau hanya memiliki dua pilihan, entah itu kau bekerja di bawah kami ataupun membayar uangnya sekarang juga. Namun apabila kau tidak ingin membayarnya, maka kau sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan tempat ini dan hidup di jalanan. Di saat itu Cholyong hanya terdiam karena ia memikirkan tentang kedua penawaran itu. Ia bergumam, aku sama sekali tidak bisa kehilangan keluargaku untuk yang kedua kalinya. Tetapi apakah benar kalau ini akan berakhir di hari ini? Akan tetapi Cholyong langsung terkejut ketika mendengar Jiok yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak usah mengkhawatirkan ancaman itu. Sambil tersenyum, Jiok kembali berkata, dengarkan aku baik-baik, percayalah kalau aku akan mengurus mereka dengan baik. Lantas bukankah kalau ini adalah istilah yang sangat bagus? Cholyong bergumam, bocah ini telah melacak keberadaanku. Bahkan ia juga telah mengetahui tentang sang pemimpin Dragon Union. Yang aku lihat dia adalah orang yang sangat aneh. Tetapi untuk beberapa alasan aku pun mengakui kalau dia sangatlah luar biasa. Terlihat Jiok pun langsung tersenyum ketika mendengar Cholyong yang mengatakan kalau dia akan menerima penawaran itu asalkan keluarganya bisa selamat. Mendengar keputusan Cholyong, salah satu dari mereka berkata, meskipun bocah ini begitu kuat, akan tetapi kau harus tahu kalau di belakang kami ada aliansi Langit Utara. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja ia pun langsung terdiam ketika Jiok yang menancapkan sebuah sumpit di lehernya. Seketika itu juga ia pun langsung mati dan tersungkur ke atas lantai dengan darah yang bersimbah di lehernya. Melihat Jeok yang memulai pertarungan itu, terlihat ketiga orang yang lainnya langsung menebaskan bilah pedang mereka kepada Jeok secara bersamaan. Akan tetapi serangan mereka hanyalah sia-sia karena Jiok telah menghilang begitu saja. Setelah mengetahui kalau Jiok telah menghilang, sambil berteriak mereka berkata, dasar bajingan, di mana kau bersembunyi? Di saat itu tanpa mereka sadari, Jiok telah melayang di udara sambil memegang sebuah sumpit sebagai senjatanya. Kemudian tanpa pikir panjang sedikit pun, Jiok langsung melancarkan serangannya dengan menancapkan sumpit itu kepada mereka.
Seketika itu juga mereka semua langsung terdiam ketika sumpit itu telah menembus kepala mereka sehingga membuat mereka sama sekali tidak bisa bernafas lagi. Bahkan hanya dalam hitungan detik mereka semua langsung tersungkur ke atas lantai dengan darah yang berceceran di mana-mana. Melihat kematian anggotanya yang begitu mudah, terlihat Yang Gu menjadi panik sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa mengedipkan kedua matanya. Ia bergumam, dasar sialan, awalnya aku berpikir kalau dia memenangi turnamen Heavenly Dragon hanyalah sebuah keberuntungan. Akan tetapi dia mampu membunuh semua bawahanku dengan begitu mudah yang seakan-akan menginjak semut. Namun tiba-tiba saja tanpa ia sadari, Jeok langsung menancapkan sumpit itu tepat di dadanya dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi oleh tatapan mata. Sontak Yang Gu sangatlah terkejut, matanya terbelalak setelah merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa sampai-sampai ia pun langsung memuntahkan banyak darah. Dengan tatapan mata yang datar, Jeok berkata, "Yang aku dengar ada begitu banyak orang-orang yang telah menemui ajalnya dengan cara yang seperti ini karena perbuatanmu." Setelah mengatakan itu, Jeok pun langsung menancapkan sumpit itu hingga berkali-kali di jantungnya sehingga membuat Yang Gu langsung mati seketika dengan kematian yang sangat menyakitkan. Pada sisi yang lain, terlihat Chol Yong dan juga istrinya langsung terdiam ketika melihat Jeok yang membunuh mereka semua dengan cara yang sangat mengerikan. Di saat itu, Jeok sama sekali tidak merasa takut setelah membunuh mereka semua, meskipun ia mengetahui kalau Yang Gu telah didukung oleh aliansi Langit Utara. Kemudian Jeok berkata, "Saat ini kita tidak perlu melakukan wawancara karena aku sangat percaya kepadamu." Mendengar itu, Chol Yong pun bertanya apa yang dimaksud oleh Jeok. Dengan santainya Jeok berkata, "Dengan kemampuan yang kau miliki, seharusnya kau bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Akan tetapi kau tetap menahan diri agar keluargamu tetap aman dari kejaran mereka. Namun aku benar-benar membutuhkanmu." Saat mendengar Chon Yong yang bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Jeok, Jeok pun kembali berkata, "Yang aku inginkan adalah sesuatu yang bisa kau lakukan dengan sebaik mungkin. Saat ini yang aku inginkan adalah untuk menjadikanmu sebagai kepala instruktur seni bela diri di sekteku. Dan aku sangat percaya kalau tidak ada yang lebih baik dari dirimu untuk melakukan tugas ini. Sebenarnya aku sama sekali tidak mengenalmu ataupun mengetahui siapa dirimu ini. Akan tetapi aku ada di tempat ini karena orang yang paling aku percaya telah memberikan rekomendasi kalau kau adalah orang yang sangat tepat." Chon Yong bergumam, "Sebenarnya aku sudah mencoba untuk melupakannya dalam waktu yang sangat lama. Dan sebenarnya yang terbaik untuk aku lakukan bukanlah membuat pangsit, akan tetapi untuk mengajar seni bela diri." Entah mengapa setelah aku mendengar tawarannya, seketika itu juga jantungku langsung berdebar dengan sangat kencang. Terlihat Jeok langsung tersenyum ketika mendengar Chon Yong yang mengatakan kalau dia akan menerima kontrak itu. Pada sisi yang lain, terlihat Charyon langsung melemparkan pandangannya kepada Jeok, lalu ia bergumam, "Aku tidak menyangka kalau dia telah berjalan langkah demi langkah untuk menuju ke mimpinya, yaitu menguasai Jianghu ini. Mungkin bagi orang lain kalau ini adalah sebuah mimpi yang sama sekali tidak masuk akal. Akan tetapi tanpa disadari oleh siapapun, secara perlahan dia telah bergerak menuju mimpi itu." Cerita berpindah pada kediaman cabang aliansi Langit Utara. Di saat itu terdengar salah satu dari pelayan telah memberikan sebuah kabar kepada Im Cheon kalau rentenir yang berada di bawah kendali mereka telah mengalami situasi yang buruk. Mendengar laporan itu, Im Cheon bertanya apa yang terjadi kepada mereka. Akan tetapi Im Cheon langsung terdiam ketika orang itu yang mengatakan kalau mereka telah menghilang hanya dalam satu malam. "Namun aku tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Akan tetapi kami telah mendapatkan sebuah laporan bahwa beberapa hari yang lalu orang-orang kita telah bertarung melawan seorang pemuda di dalam sebuah restoran. Mereka mengatakan kalau orang itu adalah Jeok Li Jion, seseorang yang berhasil memenangkan turnamen Heavenly Dragon." Mendengar laporan itu, Im Cheon berkata, dia adalah orang yang sangat mencurigakan. Hal ini sangatlah aneh karena dia adalah seseorang yang sama sekali tidak pernah kita dengar. Bahkan ketika kita menyelidiki orang tuanya, kita sama sekali tidak bisa menemukan apapun tentang mereka. Tepat di sampingnya, Im Hagi berkata, apakah mungkin kalau mereka bukanlah keluarga yang terkenal? Terlihat Im Cheon langsung melemparkan pandangannya kepada Im Hagi dan mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh anaknya. Dengan tatapan mata yang tajam, Im Hagi kembali berkata, dalam beberapa hari ke depan aku akan mengadakan pertemuan anak-anak muda yang sedang naik daun. Dan aku akan mengundang Nona Charyon untuk menghadiri acara itu. Jadi aku akan menunjukkan kepadanya di mana batasannya.
Beberapa hari kemudian, terlihat kediaman utama aliansi Langit Utara telah dihiasi lampu-lampu yang begitu terang karena mereka telah melaksanakan sebuah pesta untuk mengumpulkan para anak muda yang sedang naik daun. Dan di dalam sana ada begitu banyak para seniman bela diri muda yang menghadiri undangan itu karena mereka menyadari kalau ini akan bisa menaikkan status mereka sebagai salah satu anak muda terbaik pada wilayah mereka. Sambil menikmati makanannya, Charyeon berkata, bukankah mereka mengatakan kalau ini adalah pertemuan para anak muda yang sedang naik daun? Lantas mengapa skalanya begitu kecil? Jiok pun berkata, ini adalah pertemuan di mana anak-anak dari keluarga yang berkuasa sedang membangun sebuah koneksi. Jadi pada dasarnya kalau ini adalah acara politik. Mendengar itu, Charyeon bergumam, apakah karena alasan itu sehingga semua orang telah berpakaian dengan sangat mewah? Awalnya, Jiok mengatakan kalau dia sama sekali tidak ingin menghadiri acara ini. Tetapi entah kenapa dia mengubah rencananya dan datang ke tempat ini. Namun tiba-tiba saja Charyeon langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika melihat seseorang yang maju ke arah panggung. Lalu orang itu berkata, kita telah sampai pada sebuah momen yang paling dinantikan di dalam perjamuan malam ini karena dua orang tamu yang sangat istimewa telah bergabung bersama kita. Diketahui kalau lelaki paruh baya itu bernama Big Sanggi dan dia adalah wakil sang pemimpin aula dalam aliansi Langit Utara. Lalu sambil melemparkan pandangannya ke arah atas, ia kembali berkata, kedua tamu istimewa yang kami maksud adalah sang Dragon Pinek terbaik tahun ini, yaitu Tuan Muda Yang Sucang dari aliansi Puncak Selatan dan juga Nona Charyeon yang berasal dari keluarga Pedang Kebenaran. Sontak, Charyeon sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau dia telah dijadikan tamu istimewa di dalam pertemuan itu. Karena mereka telah menjadi tamu istimewa, mereka pun langsung diminta untuk naik ke atas panggung. Kemudian Sanggi kembali berkata, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk berbagi percakapan kepada Dragon Pinek terbaik. Akan tetapi siapapun yang berani menawarkan jumlah tertinggi, maka dia akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk berbicara kepada mereka secara langsung. Pada sisi yang lain, terdengar para wanita langsung memberikan penawaran sebanyak 100 yang karena mereka sangat ingin berbicara secara langsung kepada Yang Sucang. Yang Gi kembali berkata, seperti yang dikatakan sebelumnya, keuntungan dari pembayaran itu setengahnya akan diberikan kepada mereka yang tidak mampu dan setengahnya akan diberikan kepada Dragon Pinek. Aku rasa kalau ini akan menjadi amal yang baik bagi kalian. Seketika itu juga para lelaki yang ada di sana langsung memberikan penawaran yang begitu tinggi karena mereka sangat ingin berbicara dan juga menikmati makan malam bersama Charyeon. Sontak, Charyeon sangatlah terkejut ketika mereka memberikan 100 yang hanya untuk berbicara kepadanya. Di saat itu, Charyeon berpikir kalau anak-anak dari keluarga yang sangat terkenal dan juga kaya raya memanglah sangatlah berbeda. Pada sisi yang lain, terlihat Byeokwol langsung berjalan menuju ke arah Jiok. Lalu ia berkata, hal ini sangatlah mengejutkan, bagaimana mungkin kau hanya menontonnya ketika Charyeon yang berada di atas sana? Awalnya aku berpikir kalau kau akan bergabung bersama mereka untuk merebut Charyeon. Dengan santainya Jiok berkata, di dalam beberapa alasan aku tidak yakin untuk melakukannya. Akan tetapi Jiok pun langsung melemparkan pandangannya ke arah lain ketika mendengar seseorang yang mengatakan kalau dia akan membayar 1000 yang agar bisa bersama Charyeon. Ternyata orang yang memberikan penawaran yang setinggi itu adalah Im Hagi. Di saat itu tidak ada satu orang pun dari mereka yang sanggup memberikan penawaran yang lebih tinggi dari Im Hagi karena itu telah melewati batas kemampuan mereka. Sambil melemparkan pandangannya kepada Jiok, Im Hagi langsung menyeringai yang seakan-akan kalau dia telah memenangkan penawaran itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, jujur saja aku tidak menduga kalau dirimu yang telah memberikan penawaran itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.